Halo semuanya, perkenalkan kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah ekonomi kreatif yang dimana kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Lydia Salma Putri, dan kedua rekan saya yang kedua yaitu ada saudari Tiara Amelia, dan yang ketiga ada saudara Zahman. Kami membuat video ini dengan judul yaitu konsep inovasi di sekolah dasar. Melalui video ini kami hanya membahas 2 bagian utamanya saja. Yang pertama ada contoh bentuk inovasi di sekolah, dan yang kedua ada konsep di sekolah dasar. Yuk simak penjelasannya. Baik, langsung saja. Di sini saya Lydia yang akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama ada contoh bentuk inovasi di SD. Buat teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa saja contoh di inovasi di SD? Oke, langsung saja kita akan membahas apa saja sih contoh bentuk inovasi di SD. Baik, simak penjelasan dari saya berikut ini. Yang pertama ada inovasi dalam pembelajaran, yang dimana pembelajaran itu ada yang namanya pembelajaran berbasis proyek PJBL, yang dimana siswa belajar melalui pembuatan proyek nyata, misalnya membuat ekosistem mini, produk daur ulang, atau kampanye lingkungan. Yang selanjutnya ada penggunaan media digital dan teknologi, yaitu guru menggunakan video interaktif apabila seperti Kahoot, Quiz, Canva Education, atau Google Classroom untuk membuat pelajaran lebih menarik. Yang ketiga ada kelas flipped learning, yaitu kelas terbalik, yaitu siswa mempelajari materi di rumah melalui video, dan waktu di kelas digunakan untuk diskusi praktik atau pemecahan masalah. Selanjutnya yang keempat ada STEM learning, yaitu mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika untuk mengembangkan kreativitas serta berpikir kritis. Selanjutnya ada inovasi dalam manajemen sekolah. Yang pertama ada digitalisasi administrasi sekolah, yang dimana penggunaan aplikasi untuk presensi siswa, laporan nilai, dan komunikasi orang tua, misalnya Siakat, Google Workspace for Education. Selanjutnya ada sistem informasi sekolah online, yang dimana sekolah data siswa, guru, dan kegiatan dapat diakses secara transparan dan efisien. Selanjutnya sekolah ramah anak dan inklusif, yang dimana program yang memastikan semua siswa merasa aman, diterima, dan mendapat kesempatan belajar yang sama. Lalu yang ketiga ada inovasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana ada program kewirausahaan sekolah Student Partpreneur. Siswa diajak berwirausaha kecil seperti membuat produk kerajinan, makanan sehat, atau desain digital. Lalu ada klub literasi dan jurnalistik digital. Lalu ada sekolah hijau atau Green School Program. Lalu ada inovasi dalam kolaborasi dan kemitraan. Inovasi dalam kolaborasi dan kemitraan ada beberapa contohnya, yang pertama ada kolaborasi dengan dunia industri atau perguruan tinggi, menghadirkan narasumber profesional, atau melakukan kunjungan belajar. Lalu ada program orang tua mengajar, yaitu orang tua berbagi pengalaman atau profesi mereka dalam kelas untuk memperluas wawasan siswanya. Lalu ada kelas berbasis komunitas, yang dimana sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial, kebersihan, atau budaya lokal. Baik, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya dipersilakan kepada saudari Tiara Amelia. Terima kasih. Baiklah, saya Tiara Amelia. Materi kedua yaitu dengan materi inovasi dalam penilaian. Yang pertama penilaian autentik, yaitu penilaian berbasis proyek, portofolio, atau kinerja nyata siswa, bukan hanya ujian tulis. Yang kedua feedback digital atau interaktif, guru memberi umpan balik melalui video, voice note, atau sistem e-learning agar siswa lebih memahami hasil belajar siswa. Kemudian konsep inovasi di sekolah dasar ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu pengertian inovasi di sekolah dasar. Inovasi di sekolah dasar adalah pembaruan dalam proses belajar mengajar, manajemen, ataupun kegiatan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ekonomi kreatif, inovasi berfokus pada pengembangan kreativitas, keterampilan, dan ide-ide produktif siswa agar mampu menciptakan nilai tambah dari hal-hal sederhana di sekitar kita.
Kemudian yang kedua, hubungan sekolah dasar dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menekankan pemanfaatan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai sumber utama untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomi. Sekolah dasar memiliki peran penting dalam menanamkan dasar kreativitas, kolaborasi, dan jiwa wirausaha sejak dini. Misalnya melalui kegiatan berbasis seni, teknologi, dan lingkungan. Contohnya, yang pertama, siswa belajar membuat produk dari bahan bekas atau daur ulang kreatif. Yang kedua, pembuatan karya seni yang bisa dijual, kerajinan tangan, desain lukisan mini. Yang ketiga, proyek mini student preneur seperti membuat sabun alami, stiker, atau makanan sehat. Yang ketiga, tujuan inovasi di sekolah dasar dalam ekonomi kreatif. Yang pertama, mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan wirausaha. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang keempat, membiasakan siswa untuk menghasilkan karya yang bernilai ekonomi sosial. Dan yang terakhir, mempersiapkan siswa agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu bentuk inovasi di sekolah dasar dalam konteks ekonomi kreatif. Berikut beberapa bentuk inovasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek kreatif. Siswa diberi tugas untuk membuat produk tertentu, misalnya membuat kerajinan dari bahan bekas, mendesain poster kampanye rumah lingkungan, membuat video edukatif sederhana. Yang kedua, integrasi kurikulum dengan kewirausahaan kreatif. Guru mengaitkan pelajaran dengan aktivitas ekonomi kreatif, contohnya matematika, menghitung modal dan keuntungan dari produk buatan siswa. IPS, mengenal kegiatan ekonomi lokal dan produk UMKM daerah. Selanjutnya, SBDP, membuat karya seni bernilai jual. Yang C, selanjutnya, program sekolah wirausaha anak student preneur. Siswa belajar memasarkan produk hasil kreasinya pada bazar sekolah atau pameran karya. Tujuannya bukan sekedar jualan, tetapi menanamkan nilai kerja keras, kolaborasi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital, membuat karya digital seperti poster, komik edukatif, atau video pembelajaran. Kedua, menggunakan platform kreatif seperti Canva Education atau Scratch for Kids. Selanjutnya, dampak positif inovasi sekolah dasar dalam ekonomi kreatif. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, membentuk karakter kreatif, mandiri, dan inovatif. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan abad ke-21, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, yang keempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.